Halo semuanya dan selamat malam. Jadi untuk kali ini saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan seperti ini. Jadi sebenarnya masyarakat itu belum menyadari bahwa sebenarnya kegiatan jual beli, menjual bensin eceran yang semakin marak, dan yang paling marak sekarang kan yang disebut sebagai Pertamini. Itu adalah perbuatan yang ilegal. Itu sebenarnya ilegal dan tidak memiliki izin. Eh, ya walaupun itu sudah banyak sekali yang membuat Pertamini bensin eceran, itu tetap ilegal. Jadi kalau menurut hukum tetap ilegal dan itu tidak boleh. Kalau kita mengacu di undang-undang nomor, bentar saya lihat undang-undangnya dulu ya. Kalau kita melihat di sini di undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas alam, di situ disebutkan bahwa yang dapat menjual minyak bumi dan gas alam itu adalah badan hukum yang sudah memiliki izin, yang pertama. Jadi analisis yang pertama itu tadi tidak memiliki izin. Penjualan bensin eceran seperti Pertamina itu tidak memiliki izin. Itu analisis yang pertama, kenapa dianggap ilegal. Yang kedua, di bensin Pertamina, bahan bakar di Pertamina dan dijual eceran itu kan juga melakukan eh, menaikkan harga. Padahal kalau kita mengacu di ketentuan yang ada kan harga seluruh bensin di seluruh pelosok Indonesia kan sudah disamakan dan sudah mendapat subsidi. Namun di bensin eceran dan Pertamina ini kan udah dinaikkan lagi, yang dijual adalah bensin bahan bakar yang terkena subsidi, yang memiliki subsidi. Jadi itu analisis kedua kenapa penjualan bensin eceran di pinggir jalan itu ilegal. Kalau kita mengacu di peraturan pemerintahnya sudah diatur ya. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Jadi di sini menyebutkan ya di pasal 2, kegiatan usaha hilir dilakukan oleh badan usaha. Harus badan usaha, tidak boleh perseorangan atau eceran seperti yang ada di pinggir jalan itu ya. Yang memiliki izin usaha, yang pertama itu tidak ada izin usaha bensin eceran, jadi itu termasuk ilegal. Dan untuk sanksinya di undang-undang tentang minyak bumi dan gas alam ya, undang-undang nomor 22 tahun 2001, di situ disebutkan. Jadi pasal 53 ya di sini. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha. Jadi seperti menjual bahan bakar tanpa izin usaha, di situ dapat dipidana dan 5 tahun dan denda paling banyak 50 miliar. Ternyata tak kira 50 juta, ternyata 50 miliar bro untuk dendanya untuk pengelolaan ya. Yang B, pengangkutan, jadi mendistribusikan tanpa izin juga, di sini ada penjara 4 tahun dan dendanya 40 miliar. Untuk penyimpanan seperti penimbunan bahan bakar tanpa izin, ini dendanya 3 tahun dan kurungannya 3 tahun dan dendanya 30 miliar. Sedangkan niaga itu, maksudnya niaga itu ya jual beli, itu termasuk jual beli eceran. Di sini diatur dendanya 30 miliar dan kurungannya 3 tahun. Itu tadi ya. Jadi untuk analisis tentang kalau kita menganut di undang-undang tentang gas bumi dan minyak bumi dan gas alam itu tadi ya. Jadi tetap saja walaupun itu masih dilakukan di masyarakat, itu tetap disebut ilegal. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa itu kok masih banyak banget yang melakukan? Ya kayak gitu, hukum di Indonesia kalau sudah yang lain sudah melakukannya jadi dianggap biasa, dan walaupun sesuatu yang ilegal jadi akhirnya ya udah aja gitu. Kalau karena semuanya udah melakukan seperti itu, karena mayoritas udah salah, ya udah semuanya jadi ikut salah seperti itu. Ya mau gimana lagi. POM juga yang pertama, fasilitas pengisian bahan bakar minyak seperti POM itu juga jarang,
di desa-desa mana mungkin ada, jadi ya harus ada eceran juga. Tapi kalau kita menganut di downside-nya ya, atau di idealnya, hal itu tetap salah. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Saya pegel tangan saya, capek megangin kamera. Jadi terima kasih banyak, dah. Selamat malam dan semoga bermanfaat.